Hai anak-anak, jumpa lagi bersama Bu Mutia. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua anak-anak dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa, kita masih dalam kondisi pandemi. Kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, sering-sering mencuci tangan, jaga jarak, dan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan. Untuk pertemuan kali ini, Bu Mutia akan membahas tentang muatan pelajaran matematika tentang bilangan pecahan di kelas 4. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang pecahan ya. Di kelas 3 juga kita sudah pernah mempelajari tentang pecahan. Maka di kelas 4 kita tinggal melanjutkan. Nah, untuk pembahasan pertama kita langsung saja kepada materi, yaitu tentang pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Nah, pecahan senilai adalah pecahan yang berbeda dapat bernilai sama asalkan perbandingannya tetap. Maksudnya seperti apa? Dijelaskan lagi di sini bahwa pecahan senilai merujuk pada pecahan yang nilainya tetap sama ketika pembilang dan penyebut dari sebuah pecahan dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Masih bingung? Langsung masuk kepada contoh atau cara menentukan pecahan senilai dengan garis bilangan. Yang pertama ada cara menentukan pecahan senilai dengan garis bilangan. Nah, ini dia. Jika nilai pecahan pada garis bilangan di samping berada pada garis putus-putus yang sama, maka pecahan tersebut senilai. Misalnya sebagai berikut. Ada 1/2, kita cari 1/2 sama dengan 2/4, segaris dengan 2/4 sama dengan 3/6. Nah, segaris dengan 3/6. Contoh selanjutnya adalah 4/2. Nah, segaris dengan 6/3, segaris dengan 8/4, dengan 10/5, dan 12/6. Begitupun angka-angka yang ada pada garis bilangan berikut. Contohnya seperti ini. 2/2 dengan 3/3, dengan 4/4, dengan 5/5, dengan 6/6. Ya, untuk contoh selanjutnya, cara menentukan pecahan senilai dengan menggunakan gambar. Kalau yang tadi kita menggunakan garis bilangan, sekarang kita coba menentukan pecahan senilai dengan menggunakan gambar. Seperti apa? Ini dia. Nah, penjelasannya, daerah persegi panjang pada gambar di atas dibagi menjadi beberapa bagian yang sama. Bilangan di bawah masing-masing gambar menunjukkan luas daerah yang diarsir. Karena luas daerah yang diarsir pada masing-masing gambar tersebut sama, maka pecahannya menjadi 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, dan 6/12. Ini semua termasuk ke dalam pecahan senilai. Maksudnya adalah 1/2 ini sama dengan 2/4 atau senilai dengan 2/4, dengan 3/6, dengan 4/8, dan dengan 6/12. Ini semua pecahannya senilai. Nah, bernilai sama dan disebut pecahan-pecahan senilai. Sudah jelas? Masuk kepada contoh yang terakhir. Ini mungkin akan lebih mudah dipahami contoh yang terakhir ini ya. Menentukan pecahan-pecahan senilai dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ini cara yang paling sederhana. Nah, contohnya 1/2 senilai dengan 2/4. Dari mana? 1 dikalikan 2 dan penyebutnya dikalikan 2 juga. Jadi pembilang dan penyebut ini sama-sama dikalikan dengan angka yang sama, maka didapat hasil
pecahan senilai dari 1/2. Contoh yang kedua, dikalikan dengan masing-masing 3, pembilangnya 3, penyebutnya 3, dengan 3/6. Berarti 1/2 sama dengan 3/6 atau senilai dengan 3/6. Begitupun 2/4 juga senilai dengan 3/6. Lanjut contoh yang lain, 1/2 sama dengan 4/8. Dari mana? Pembilang dan penyebutnya sama-sama dikalikan dengan angka 4, didapat hasil 4/8. Maka 1/2 senilai dengan 4/8. Yang ini juga 1/2 dengan 6/12. Caranya seperti itu juga, 1 dikali 6, 2 dikali 6. Pembilang dan penyebutnya sama-sama dikalikan dengan angka yang sama. Ini cara yang paling sederhana. Nah, berdasarkan contoh di atas, dapat dikatakan bahwa pecahan yang senilai dapat diperoleh jika pembilang dan penyebut dari suatu pecahan dikalikan dengan bilangan yang sama. Ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Nah, sekarang yang pembagian. Nah, ini catatan. Jika mau mencari pecahan senilai, dilihat pecahannya itu besar atau kecil. Kalau pecahannya itu besar, cara termudahnya adalah sama-sama kita bagi. Pembilangnya kita bagi, penyebutnya kita bagi dengan angka yang sama tentunya. Kalau pecahan awalnya itu kecil, maka sama-sama dikali. Itu langkah mudahnya. Ya, catatan mudahnya. Nah, penjelasannya, berdasarkan contoh di atas, dapat dikatakan bahwa pecahan yang senilai dapat diperoleh jika pembilang dan penyebut dari suatu pecahan dikalikan dengan bilangan yang sama. Mohon maaf, ini maksudnya dibagi ya. Dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi jika pecahannya itu bernilai besar, maka kita bagi aja. Nah, maka dapatlah angka yang senilai dengan pecahan yang diinginkan. Kalau misalnya angkanya kecil, kita kalikan saja pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Gitu, paham ya untuk pecahan senilai ya. Lanjut, kita ke materi selanjutnya. Maka kesimpulannya adalah berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan pecahan senilai dapat dilakukan dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, atau dilakukan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Sudah jelas ya sekarang ya. Bu Mutia kira untuk pecahan senilai ini kita akan lebih mudah memakai cara yang terakhir ini, cara mengalihkan dengan membagi pecahan dengan bilangan yang sama, begitu. Nah, pembahasan selanjutnya, menyederhanakan pecahan. Sudah bisa semua tentang cara menyederhanakan pecahan? Kita lihat dulu penjelasannya di sini. Cara menyederhanakan pecahan adalah membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan 2, 3, 5, 7 dan seterusnya, sehingga tidak dapat dibagi lagi oleh bilangan prima yang lain. Nah, bilangan 2, 3, 5, 7 dan seterusnya ini adalah bilangan prima ya. Oke, kita langsung masuk kepada contoh. Nah, cara menentukan pecahan, cara menyederhanakan pecahan. Langsung kita lihat contohnya di sini. Kita lihat, coba lihat contohnya di sini adalah 6/12. Disederhanakan menjadi 6 dibagi bilangan primanya 3, penyebutnya 12 dibagi 3 juga. Hasilnya 2/12 bagi 3, 4. 2/4 ini masih bisa disederhanakan lagi karena masih bisa dibagi dengan bilangan prima. 2 dibagi 2, penyebutnya 4 dibagi juga dengan 2, sama dengan 2 bagi 2, 1 per 4 bagi 2, 2. Nah, maka
Pecahan sederhana dari 6/12 adalah 1/2. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang membandingkan pecahan. Cara membandingkan pecahan itu ada lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Di sini Bu Mutia akan menjelaskan untuk membandingkan pecahan yang harus dilakukan hanyalah membuat kedua pecahan memiliki penyebut yang sama. Lalu melihat pecahan mana yang memiliki pembilang yang lebih besar. Cara tersebut memungkinkan kamu mengetahui pecahan mana yang lebih besar itu jika ingin mengetahui pecahan yang lebih besar, dan jika mau mengetahui pecahan yang lebih kecil berarti kita akan melihat pembilangnya yang lebih kecil dengan syarat penyebutnya harus disamakan dulu. Begitupun dengan pecahan yang sama dengan. Langsung saja kita lihat contohnya cara membandingkan pecahan. Contoh 1. Bu Mutia mengambil angka 2/3 titik-titik 1/2. Mana yang lebih besar antara 2/3 dan 1/2? Kita samakan dulu penyebutnya. 2/3 dikalikan 2. Mohon maaf, 2-nya juga kita kalikan silang ya. Jadi 2 kali 2 per 3 kali 2. Titik-titik 1 kali 3 per 2 kali 3. Dari mana? Karena dari perkalian silang untuk menyamakan penyebut. Langsung 2 kali 2 4 per 6. Titik-titik 3 per 6. Penyebutnya sudah sama ya, sama-sama 6. Kita lihat pembilangnya antara 4 dan 3 lebih besar 4. Jadi 4/6 lebih besar dari 3/6 atau 2/3 lebih besar dari 1/2. Contoh yang kedua. Ada lagi, Bu Mutia ambil angka 3/12 titik-titik 5/10. Sama dengan kita kalikan silang lagi untuk menyamakan penyebutnya ya. Jadi 3 dikali 10 per 12 dikali 10. Nah, karena kita kalikan silang untuk menyamakan penyebutnya. Titik-titik 5 dikali 12 per 10 dikali 12. Kita hitung 3 kali 10 30 per 12 kali 10 120. Titik-titik 5 kali 12 adalah 60 per 120. Penyebutnya sudah sama, kita lihat pembilangnya 30 dan 60 lebih kecil 30. Jadi 30 per 120 lebih kecil dari 60 per 120 atau 3/12 lebih kecil dari 5/10. Begitu untuk cara membandingkan pecahan. Baik, untuk pertemuan kali ini Bu Mutia rasa cukup sekian dulu. Semoga bisa membantu anak-anak dalam mengerjakan tugas tentang pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, dan membandingkan pecahan. Segitu dulu yang dapat Bu Mutia sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Walaupun belajar di rumah, kita harus tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.